Halo guys, saya Ponco Pangestu dan bersama teman saya Siska. Kali ini tema yang akan kita bahas adalah air bersih dan sanitasi. Kasus pertama yang akan kita bahas adalah krisis air bersih di pesisir Jakarta. Krisis air bersih di pesisir Jakarta. Air bersih pada umumnya adalah kebutuhan dasar makhluk hidup, dan sanitasi merupakan proses yang mengacu pada kondisi kesehatan masyarakat terkait dengan air minum bersih dan perawatan serta pembuangan kotoran manusia yang memadai. Tujuan sanitasi adalah menghindari kontak langsung antara manusia dengan kotoran atau feses yang menjadi faktor dari berbagai penyakit seperti diare berkaitan dengan nutrisi dan kolera dan hepatitis. Biasanya daerah pesisir gitu susah mendapatkan air bersih. Nah, kita akan lihat videonya seperti ini. Nah, itu contoh dari daerah pesisir di Jakarta yang pernah kena dampak susahnya dapat air bersih tuh di Kamal Muara. Dulu nih sekitar 2 tahun lalu, Kamal Muara tuh mengalami krisis air bersih yang mengakibatkan susahnya untuk mendapatkan air bersih. Dan banyak warga yang akhirnya beli air bersih tuh sekitar 6.000 per gerobak atau bisa ngabisin 20.000 per hari untuk perkara air bersih aja. Ya, lumayan mahal banget sih. Jadi mereka tuh menghabiskan uang tuh kira-kira kurang lebih 500.000 tuh cuma buat beli air bersih doang. Bahkan ada warga yang nadah atau nampung air hujan tuh untuk keperluannya seperti mandi, cuci baju, atau yang lain-lain gitu kan, kayak cuci piring. Padahal air bersih itu kan hak bagi setiap warga ya, dan negara tuh mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas air bersih sesuai dengan kesepakatan internasional. Terus apa sih solusi pemerintah melihat warganya yang kesusahan mendapatkan air bersih pada saat itu? Nah, pemerintah waktu itu menjanjikan untuk merealisasikan air bersih dengan memasang pipa yang dapat menyalurkan air bersih sampai ke tempat mereka. Jadi mereka nggak kesusahan untuk cari air bersih, kayak membeli atau sampai menadah air hujan, kan itu kayak prihatin banget lah ya. Iya, Bahkan sampai kayak bahkan sampai air hujan air gitu. Bersih, kalau air yang kotor itu bisa jadi sumber penyakit ya. Iya, benar. Dan juga Jadi air tuh hujan itu nggak sepenuhnya layak untuk dipakai untuk keseharian masyarakat di sekitar situ. ya, apalagi mereka nadahnya biasanya dari genting rumah ya. Kan itu kan pasti banyak banyak kotoran. Itu udah pasti. Jadi memang Dan itu udah pasti. masyarakat di sekitar situ itu untuk kebutuhan air bersihnya itu masih kurang gitu. Dan pemerintah pun juga kayaknya sih belum ada tindak lanjut gitu ya. Iya. Baru ada ya emang sih kayaknya. Ya, baru rencana untuk merealisasikan. Kita juga belum tahu sih, karena kayak belum ada info ya. Sampai sekarang apakah janjinya itu udah terrealisasikan atau belum. Karena kan apalagi banyak balita yang butuh air bersih untuk minum, atau yang lain-lain gitu. Ya, sangat diharapkan lah. Semoga
cepat realisasi program pemerintah untuk pemasangan pipa-pipa tersebut. Ya, apalagi daerah Jakarta kan harusnya ibu Udah kota pasti harus cover semua lah gitu. ya. Benar. Oke, jadi kita lanjut nih. Untuk saat ini proyek-proyek pemerintah untuk menanggulangi masalah ketersediaan air bersih di Kamal Muara mungkin tidak dapat direalisasikan dalam waktu dekat, dikarenakan situasi pandemi yang memperparah ketersediaan air bersih, seperti halnya di video berikut. Dari tayangan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa efek dari pandemi juga mempengaruhi ketersediaan air bersih. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh penjuru dunia merasakan dampak. Jadi secara keseluruhan tuh sekitar 2,2 miliar orang tuh kekurangan air bersih untuk minum gitu. Dan juga sekitar 4,2 juta orang hidup tanpa akses sanitasi yang kurang memadai. Dari video ini kita dapat mengetahui bahwa ada organisasi internasional yaitu IOM yang bergerak di bidang kemanusiaan melakukan peningkatan terhadap air bersih dan juga layanan sanitasi yang guna nantinya bisa dijadikan sebagai solusi dalam mencegah COVID, salah satu solusi untuk mencegah COVID. Salah satunya ini ya, kayak memperbanyak air bersih ya cuy ya? Ya, dia jadi meningkatkan kualitasnya gitu. Tujuan IOM tersebut. Sebenarnya sih menurut pandangan gue pribadi ya, nggak cuma IOM saja yang bekerja untuk mengatasi kelangkaan air bersih di saat pandemi ini. Kita pun sebagai masyarakat harus ikut peran serta gitu, punya peran serta untuk membantu ya. Membantu dan juga untuk bukan hanya untuk dunia ya, tapi untuk diri kita sendiri gitu. Jadi harus dari masyarakatnya terdahulu. Dan fungsi ini juga nggak cuma membantu penyebaran COVID juga. Jadi dia tuh biar membantu kayak menurunkan tingkat disease juga ya, kayak penyakit persebarannya bisa diturunkan ya dengan adanya bantuan dari IOM ini. Ya semoga saja kita efeknya bisa bagus, bisa menjadi apa ya istilahnya ya, kayak biar lebih baik lagi ke depannya juga untuk masyarakat dunia lah. Biar ancaman nggak terancam juga kesehatannya bagi masyarakat sekitar ya. Nah, jadi tuh kita tuh sebagai masyarakat tuh jangan hanya menunggu pemerintah untuk bergerak juga, tapi dimulai dari diri kita juga, gimana caranya kita bisa melindungi diri kita sendiri tanpa menunggu bantuan orang lain. Ya walaupun emang bantuan pemerintah itu kan tetap kita butuhkan gitu kan. Tapi kan di sini juga kita harus bisa protek diri kita sendiri, gimana caranya kita nggak terkena penyakit gitu kan, hanya karena protokol.
Ya, yang ada. dan pokoknya selama COVID ini kita harus mulai hidup bersih ya, nggak harus pas COVID juga, harusnya sebelumnya juga kita harus hidup bersih, entah itu Benar banget, uh, harus ya pakai kalau bisa masker kalau seterusnya sekarang kita kan. harus menerapkan pola hidup sehat dan bersih. Jadi sekarang ini kita emang pokoknya kita harus menerapkan pola hidup sehat dari air bersih, terus karena corona ini kita harus pakai masker, sanitizer, pokoknya harus jaga jarak, pokoknya harus hidup sehat lah. Dan itu harus dimulai dari diri sendiri. Benar banget tuh, Fiska. Ya Oke, udah deh. jadi kayaknya sekian dulu ya, kita sampai sini aja. Ya, saya Karena Ponco ya, Pangestu Pamungkas. saya Fiska. Ya, sekian dari kami. Terima Dan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.